Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, Jamaah Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersua kembali dalam kajian rutin kita membahas tentang ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama dengan buku rujukan Syarhu Al-Qawaidil Arba'i, buah pena dari Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada segenap sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti tata cara beragama, mengikuti manhaj beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya kepada kita sehingga kita bisa mempraktekannya dan menjadikan bekal untuk menghadapnya kelak. Kita lanjutkan masih di kaidah yang pertama. Qala al-mu'alifu hafidhahullahu ta'ala, fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala aw yarzuqu ma'allahi aw yuhyi aw yumitu balil musyrikuna mukirruna bi anna allaha huwa al-khaliqu ar-raziqu al-muhyiu al-mumitu al-mudabbiru. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, tidak ada seorang pun di masa Rasulullah SAW masih hidup ada orang yang meyakini ada pencipta selain Allah. Tidak ada seorang pun yang punya keyakinan di kalangan orang-orang musyrik Mekah ada yang memberi rezeki selain Allah atau ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Bahkan Rasulullah sudah membuktikan sendiri, orang-orang musyrik mereka mengakui Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, Allah pula lah yang mengatur seluruh alam semesta. Buktinya apa? Buktinya bisa dilihat dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan ketika engkau Muhammad bertanya kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. Wahai orang-orang musyrik, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Kalau kita belajar ilmu nahwu dasar, di situ Allah tidak menggunakan yaqulu, tetapi ditegaskan dua kali penegasan. Yang pertama lam taukid, yang kedua nun taukid. La yaqulunna, ada dua penegasan. Berarti apa? Berarti orang-orang musyrik di zaman Nabi masih hidup, mereka juga yakin yang memberi makan mereka setiap hari itu Allah, yang menghidupkan mereka dari
tanah, dari saripati tanah itu Allah. Yang kemudian mematikan mereka juga Allah. Lalu kenapa mereka tetap disebut musyrik? Inilah yang perlu kita pelajari dan kita pahami, agar jangan sampai kita di hadapan sesama manusia, kita muslim, ternyata menurut kaidah Al-Quran di hadapan Allah kita belum muslim. Ini yang paling cilaka, yang paling berbahaya, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Itu ya. Diulang lagi dalam surat Al-Mu'minun ayat 86. Qul, wahai Muhammad, tolong tanyakan kepada orang-orang musyrik, wahai orang-orang musyrik, man rabbus samawati sab'i, siapa sih yang menciptakan 7 langit, wa rabbul masyriqil adil, wa rabbul arsyil adil, siapa sih yang mengatur arsy yang maha besar, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Iqra'u al-ayati min akhir suratil Mu'minun, silahkan buktikan sendiri, baca sampai selesai, sampai akhir surat Al-Mu'minun. Tajiduna annal musyrikina kanu mukirrina bitauhidir rububiyyah. Kau akan mendapatkan bukti, mendapatkan fakta historis, fakta sejarah, bahwa orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, mereka masih memiliki tauhid, tapi tauhidnya sebatas tauhid rububiyah. Dan kita sebagai seorang muslim jangan sampai sama dengan tauhidnya orang-orang musyrik, supaya kita tidak kekal di dalam neraka. Syukur-syukur kita nggak pernah mampir ke dalam neraka. Kitab ini dijelaskan bukan untuk menuduh orang lain musyrik, bukan untuk mengeluarkan saudara kita dari Islam menjadi kafir, bukan untuk mengeluarkan saudara kita dari keislaman, bukan. Kitab ini diajarkan agar kita benar-benar mengilmui apa itu definisi musyrik, syirik, tauhid, muwahhid, supaya kita punya panduan yang jelas, supaya punya patokan yang jelas. Batasan-batasan mana yang dikatakan seseorang itu sudah cukup dikatakan muslim dan belum cukup dikatakan muslim. Kembali kemana? Kembali kepada Al-Quran. Boleh kita buktikan sendiri, baca tafsirnya lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Ya. Wa kadzalika fi surati Yunus, diulang lagi oleh Allah SWT dalam surat Yunus ayat 31. Saking sayangnya Allah kepada manusia, untuk ayat-ayat yang muhkamah, ayat-ayat tentang tauhid dan syirik, itu jelas, gamblang, gak ada kesamaran, sampai diulang berulang-ulang. Supaya apa? Supaya si pembaca, walaupun baca terjemah, mudah memahami. Beda dengan ayat-ayat yang butuh perincian. Misalnya ayat-ayat tentang waris, kita sebagai pembaca sulit memahami, butuh ahli faraid. Untuk istri seperberapa, untuk anak laki-laki seperberapa, untuk anak perempuan seperberapa, butuh ahli faraid. Wajar kalau ayat-ayat tentang waris itu hanya orang-orang tertentu saja yang punya ilmunya, dan itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang jago dalam ilmu faraid di suatu wilayah, yang lainnya tak berdosa. Beda dengan ilmu tauhid, semua muslim harus alim, nggak boleh jahil terhadap perkara tauhid dan syirik. Tidak harus hafal ayatnya, tidak harus hafal hadisnya, yang penting kita paham dan bisa mengamalkannya, itu yang paling penting. Karena untuk hafal, untuk menyampaikan kembali, itu tugasnya para mubalik. Ya, adapun para penuntut ilmu, cukup untuk diri kita pribadi, cukup untuk keluarga, untuk istri, untuk anak, untuk saudara-saudara kita. Ya. Qul man yarzuqukum, wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang musyrik,
Man yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kalian? Minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Aman yamliku sam'a wal absara, siapa yang menciptakan telinga dan mata kalian? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang menghidupkan kalian? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang mematikan kalian? Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan yang ada di alam semesta? Fasayaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Fahum mukirruna bihada, orang-orang musyrik di zaman Nabi masih hidup, mereka mengakui tauhid rububiyah. Falaisa tauhidu huwa al-iqraru bi tauhid rububiyyati kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan mudhar fi aqaidihim. Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan, beliau melakukan riset, melakukan penelitian, membaca karya-karya ulama filsafat teologis, bukan filsafat sains. Filsafat sains enggak masalah. Filsafat yang mempelajari kimia, fisika, matematika enggak ada masalah. Yang dikhawatirkan ini filsafat teologis, ini yang harus diwaspadai. Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan, beliau melakukan riset, membaca karya-karya mereka. Fa innahum yukirruna bi anna tauhida, ulama-ulama filsafat teologis mereka menguraikan definisi tauhid huwa al-iqraru bi anna Allaha huwal al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit. Tauhid itu adalah iqraru bi anna Allaha, mengakui, menyatakan Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Maka definisi ini belum dianggap benar. Menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hanya sampai mengakui Allah itu pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, enggak ada bedanya dengan orang-orang musyrik yang pernah diajak dialog oleh siapa? Rasulullah. Enggak ada bedanya. Nah, makanya kita supaya enggak beda gimana? Belajar. Pahami ayat demi ayat. Serahkan kepada para ulama, mereka yang menjelaskan. Fayaquluna wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la sabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Tauhid itu menurut ulama filsafat teologis adalah mengakui Allah itu tunggal zatnya, tidak terbagi. Allah itu tunggal di dalam sifatnya, tidak ada yang menyerupai. Allah itu tunggal dalam perbuatannya, tidak ada yang menandingi. Maka ini juga termasuk definisi atau pengertian tauhid rububiyah. Esa dalam perbuatan, iya betul, yang menciptakan satu-satunya Allah, yang menghidupkan satu-satunya Allah. Betul itu, 100% benar. Tetapi tauhid seperti itu tauhid yang juga dianut oleh orang-orang musyrik di zaman Rasul. Beliau memberikan nasihat, irji'u ila ayyi kitabin, silahkan lihat kitab apa saja min kutubi ulama'il kalami, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama filsafat teologis. Contohnya itu siapa sih ulama filsafat teologis? Contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tidak boleh kita baca kalau dia berbicara tentang agama. Kenapa? Dia termasuk orang yang tak percaya adanya malaikat. Kalau ilmu kedokterannya boleh kita baca, boleh kita pelajari. Tapi masalah akidahnya tidak. Bahkan para ulama banyak menyebutkan Ibnu Sina termasuk Syiah. Kalau ilmu duniawinya boleh kita belajar dengan siapa saja. Kita belajar matematika karya orang Yahudi, boleh. Rasulullah sering menyewa dokter dari Nasrani, tak apa-apa. Bahkan Rasulullah menyewa
seorang ahli yang mahir membaca peta dari kota Mekah ke Madinah. Namanya Abdullah bin Uraikid. Masih musyrik. Rasulullah bayar beliau karena beliau punya kemampuan membaca peta. Gak ada masalah. Ya, baru kemarin malam saya membacakan kitab Sirah Nabawiyah di Masjid Al-Furqan. Rasulullah menyewa seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Uraikid untuk menuntun jalan dari Mekah ke Madinah, menelusuri jalan-jalan yang jarang dilewati oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga beliau selamat dari pelacakan. Ya. Tajiduna la yakhrujuna an tauhidir rububiyah. Silahkan buktikan sendiri kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahli filsafat setelah diteliti oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan, definisi tauhid tidak keluar kecuali sebatas tauhid rububiyah saja. Hadza laisa huwa tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi rusula. Maka ini belum sejalan dengan tauhid yang menjadi tujuan Allah mengirim para rasul. Tujuan Allah mengirim para rasul untuk menerangkan sejelas-jelasnya kepada umat manusia. Apa yang perlu dijelaskan? Tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa'u sahibahu. Kalau hanya sebatas pemahaman tauhid rububiyah saja tidak bermanfaat bagi pelakunya. Tauhid rububiyah yang ada pada Abu Lahab bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Abu Lahab tetap kafir, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Abu Lahab sangat yakin yang menciptakan dirinya Allah. Demikian juga Abu Thalib. Ya, beliau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun beliau yakin yang memberi makan setiap hari itu Allah. Beliau hanya diberikan kekhususan oleh Allah, diberikan syafaat, hanya pindah lokasi. Harusnya di bawah, kemudian diangkat ke atas neraka, tapi tidak keluar dari neraka. Itu pun kerikil yang diletakkan di bawah telapak kakinya itu sudah mendidihkan otaknya. Itu yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan bagi orang musyrik yang tidak keluar dari neraka adalah siksaan yang diterima oleh Abu Thalib. Karena sampai akhir hayat beliau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Otaknya mendidih. Itu yang paling ahwan, yang paling ringan. Li'anna hadza aqarra bihi al-musyrikuna wa sanadidul kafarati. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir di zaman Nabi juga mengakui tauhid rububiyah, walam yukhrijhum minal kufri. Tauhid rububiyah itu tidak akan mengeluarkan dari kekafiran. Walam yudkhilhum fil Islam, tidak akan pernah memasukkan mereka ke dalam Islam. Fahadza ghalatun azimun, maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Apalagi kita tidak pernah belajar tauhid dari Al-Quran berdasarkan penjelasan para ulama ahlu sunnah. Enggak ada ceritanya orang itu bertauhid otodidak, enggak ada. Jangankan para sahabat yang belajar dengan Rasulullah, Rasulullah juga belajar dengan malaikat. Rasulullah berdialog, bertanya jawab, apa yang belum paham tanyakan. Nah, kita sekarang sudah ada fasilitasnya. Penjelasan para ulama sudah sampai kepada kita. Tinggal ada yang membacakan dan ada yang mendengarkan. Itu saja. Faman i'taqada hadzal i'tiqada ma zada ala i'tiqadi Abi Jahl wa Abi Lahab. Kalau sekadar tauhid rububiyah saja, keyakinan seperti ini tidaklah melewati keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Enggak Ustaz, Abu Lahab dan Abu Jahal
itu benar-benar kafir, enggak sholat. Siapa bilang enggak sholat? Abu Jahal, Abu Lahab itu sholat. Ya, bahkan orang-orang kafir Madinah ketika musim haji mereka naik haji. Hanya saja mereka belum mentauhidkan Allah. Mereka sholat. Kalau habis hubungan suami istri mereka mandi junub. Mereka masih mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Tetapi mereka tetap dikatakan musyrik. Kenapa? Enggak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan masih menduakan Allah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ya. Falladhi alaihi al-ana ba'dul musaqqifina huwa takriru tauhidir rububiyyati faqat. Bahkan bukan hanya para ulama filsafat teologis, ada juga di kalangan akademisi. Dia mungkin bergelar doktor, mungkin bergelar master, bergelar PhD, tetapi latar belakang dia nggak cukup untuk menyampaikan tauhid. Akhirnya terjebak dia menyampaikan tauhid dari buku-buku yang hanya sebatas tauhid rububiyah saja. Ya. Wala yatatarraquna ila tauhidul uluhiyah, tidak mampu menjelaskan sampai kepada tauhid uluhiyah atau ubudiyah. Wa hadza ghalatun azimun fil musammat tauhid. Maka ini adalah kesalahan yang fatal di dalam menyampaikan pengertian tentang tauhid. Kalau ke anak-anak gampang, jemaah sekalian, tinggal sampaikan aja kepada anak-anak. Nah, kamu kalau berdoa kepada Allah saja ya. Kalau mau minta jangan kepada yang lain. Nah, seperti itu. Sederhanakan bahasanya. Wa amma syirku fayaquluna. Para ulama ahli filsafat teologis mereka juga keliru di dalam menyampaikan pengertian syirik. Syirik itu menurut siapa? Ulama filsafat teologis, huwa an ta'taqida anna ahadan yakhluqu ma'allahi aw yarzuqu ma'allahi. Syirik itu adalah meyakini ada selain Allah yang menciptakan dan memberi rezeki. Naqulu, maka kita bantah, kita nasihati orang yang seperti ini. Hadza ma qalahu Abu Jahlin wa Abu Lahabin. Kalau syirik rububiyah seperti ini, Abu Lahab dan Abu Jahal pun nggak pernah memahami syirik seperti itu. Kalau dikatakan syirik itu ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah, maka Abu Lahab dan Abu Jahal bukan musyrik. Tabat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Surat itu nggak dihapus sampai Al-Quran selesai. Kenapa? Abu Lahab tidak mau beriman, tidak mau bertauhid ubudiyah, tidak mau bertauhid uluhiyah. Baru sampai tauhid rububiyah. Demikian juga Abu Jahal. Abu Jahal itu diam-diam kalau tengah malam itu suka curi-curi itu, ngendap-ngendap mendekati rumahnya Rasulullah, ingin mendengarkan suara Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Hatinya dia beriman, tapi lisannya nggak mau. Dia tahu Al-Quran itu benar, lisannya nggak mau mengakui. Dia awalnya disebut Abul Hakam, bapaknya bijaksana, karena sudah tahu kebenaran tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka diberikan gelar oleh Rasulullah Abu Jahal. Abu Jahal sampai akhir hayat nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Maqulu inna ahadan yahluku ma'allah. Abu Jahal tidak pernah mengatakan ada pencipta selain Allah. Itu sebaliknya Abu Jahal yakin 100% yang menciptakan dirinya itu hanya Allah. Wa yarzuqu ma'allah. Abu Jahal tidak pernah mengatakan ada selain Allah yang memberi rezeki. Bal hum mukirruna bi anna Allah ma'al huwa al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit. Bahkan mereka yakin seyakin-yakinnya Allah itu satu-satunya pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Kaidah pertama alhamdulillah sudah selesai.
kita akan masuk ke kaidah yang kedua. Apakah perlu diskusi? Untuk kaidah yang pertama, barangkali ada sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, sambil menunggu ya. Al-qaidatu as-saniyatu, kaidah yang kedua. Bunyi kaidahnya annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ati wa dalil qurbati qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Kaidah yang kedua maknanya, sesungguhnya orang-orang musyrik di zaman Rasulullah masih hidup, mereka memiliki alasan. Tidaklah kami berdoa kepada mereka. Mereka di sini maksud siapa? Orang-orang yang dianggap soleh yang telah mati. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, orang-orang soleh yang telah mati. Tidaklah kami menghadapkan wajah kami kepada mereka. Maksudnya apa? Datang ke kuburan mereka. Kecuali untuk mencari kurbah. Kurbah itu maknanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasyafaati, untuk mendapatkan syafaat. Ya, syafaat itu maknanya supaya ditolong dalam perkara urusan akhirat. Ya. Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Dan orang-orang yang memperlakukan selain Allah mereka perlakukan sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa memberi syafaat. Kemudian mereka beralasan, tidaklah kami menyembah mereka, melainkan agar orang-orang saleh yang telah mati ini bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dan alasan ini ditolak. Bagaimana kita tahu ditolak? Kelanjutannya, sesungguhnya Allah memutuskan hukum di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Jadi alasan ini menimbulkan perselisihan. Ngapain kamu datang ke kuburan orang-orang soleh dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sedekat-dekatnya si mayat itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini bisa menimbulkan perselisihan. Ya. Lalu dilanjutkan, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang sangat pendusta dan sangat kufur. Jadi orang yang datang ke kuburan orang soleh minta, ya wali, tolong dekatkan saya kepada Allah. Ini termasuk perbuatan kadzib dan kufar. Yang mengatakan siapa? Allah SWT. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-3. Ya. Jadi dulu tahun 2014 kalau nggak salah ya, saya sebelum membaca kitab ini, saya melakukan studi lapangan. Saya bawa kamera, saya rekam itu makam yang dianggap keramat. Di sebelah kanan itu untuk laki-laki, sebelah kiri untuk perempuan. Saya wawancarai dua-duanya. Lalu saya tampilkan pakai PowerPoint. Dan ternyata betul. Mereka datang ke makam-makam yang dianggap keramat, tujuannya apa? Agar di tempat itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Lalu saya balik tanya, kenapa mendekatkan diri jauh-jauh harus ke kuburan? Kenapa enggak di masjid saja? Lain ini orang soleh kayak gitu.
Ya, jadi jawabannya persis seperti apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-3. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, annal musyrikina alladzina sammahumullahu al-musyrikin, orang-orang musyrik yang dikatakan musyrik oleh Allah, wa hakama alaihim bil khuludi fin nar, yang Allah putuskan orang-orang musyrik itu kekal di dalam neraka, lam yusyriku fir rububiyyati, sebenarnya mereka itu tidak berbuat syirik dalam masalah rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyyati, mereka itu disebut musyrik oleh Allah karena mereka berbuat syirik dalam urusan uluhiyah, dalam urusan ibadah. Ya, ibadah mereka sebagiannya ada yang diserahkan kepada selain Allah. Itu saja sebenarnya. Ya, termasuk tadi meminta kurbah, ini termasuk ibadah, nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Meminta syafaat, ini juga ibadah, nggak boleh diserahkan kepada selain Allah. Terus gimana Ustaz? Gak ada cara lain kah? Cara meminta syafaat yang benar? Ada, gampang. Saya berikan contohnya nanti dari kitab yang lain. Ya, mau pakai bahasa Indonesia bisa, mau pakai bahasa Arab juga bisa. Ya, bukan berarti kita anti syafaat, tidak. Syafaat itu ada caranya. Contoh yang paling mudah misalnya, Allahumma syafi' fiyya. Allahumma, ya Allah, syafi' fiyya, berikan aku syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh itu. Ya. Jangan kemudian ya Rasulullah berdiri di hadapan makam Rasulullah ketika umrah atau ketika haji, berikan aku syafaat ya Rasulullah. Enggak boleh, itu syirik itu. Syirik itu. Karena meminta syafaat itu ibadah. Enggak boleh kita meminta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini banyak dosa, ya, tak terhitung dosa saya. Dosa mabuk, dosa zina, dosa mencuri, dosa korupsi, dosa membunuh. Apa iya dengan umrah, dengan haji ini terhapus? Ya Rasulullah, berikan, minta aku syafaat kepadamu. Tolong berikan aku syafaat. Tidak boleh, ini syirik. Tapi kalau ya Allah, berikan syafaatmu melalui Rasulmu, boleh. Ya Allah, berikan syafaatmu melalui para walimu yang soleh, boleh. Ya Allah, Allahumma syafi' fiyya, berikan syafaat kepadaku. Auliya'aka, melalui para walimu, boleh. Karena kita mintanya kepada Allah. Ya, mudah sebenarnya, tidak ada yang sulit. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Orang-orang musyrik itu tidak pernah mengatakan sesembahan mereka itu mampu menciptakan dan memberikan rezeki selain Allah. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma Allah. Orang-orang musyrik juga tahu kuburan seorang yang bernama Lata, Wali Lata. Jadi di Saudi itu dulu ada namanya Wali Lata. Ya. Mereka tahu Wali Lata ini tidak bisa memberikan manfaat, bahaya, dan tidak bisa mengatur alam semesta. Tahu, mereka juga yakin itu. Wa innama ittakhaduhum syufa'a. Mereka dikatakan musyrik karena menjadikan Wali Lata diyakini bisa memberikan syafaat, diyakini bisa diminta syafaat, kira-kira begitu. Ya. Wali Lata, Wali Uzza, dan Wali satu lagi apa? Lata, Uzza, lupa saya. Manat. Ya. Itu yang paling besar, yang paling terkenal, yang paling viral di zaman Rasulullah SAW. Ya.
Kama qala Allah Ta'ala anhum, Allah jelaskan mereka dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Orang-orang musyrik mengatakan apa? Kita terjemahkan dari belakang supaya lebih mudah. Mereka meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah mati, ya, di sisi Allah. Ya Allah, ya, mereka itu mintanya bukan kepada Allah tetapi kepada orang yang telah mati. Maka Allah mengatakan apa? Ya'buduna min dunillah. Mereka telah menyembah selain Allah. Jadi meminta syafaat untuk urusan akhirat kepada selain Allah termasuk musyrik. Ya. Mereka tahu bahwa orang-orang soleh yang telah mati tersebut tidak bisa mendatangkan bahaya, la yadurruhum, tidak bisa mendatangkan manfaat, la yanfa'uhum. Ya, surat Yunus ayat 18. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum huwa mu'tarifuna bihadza innahum la yanfa'una wa la yadurruna. Ya. Jadi surat Yunus ayat 18 ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui para wali yang telah mati itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Wa innama ittakhaduhum syufa'a. Yang mereka lakukan adalah mereka jadikan kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu layak, pantas untuk dimintai syafaat. Yakni wusata'u indallah fi qada'i hawaijihim. Ya. Sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ya. Tolong dong sampaikan kepada Allah, engkau kan dekat dengan Allah. Ya. Saya punya hajat A, B, C, D. Sampaikan kepada Allah. Kamu kan orang yang dekat dengan Allah. Kalau saya minta langsung, kayaknya saya nggak didengar, ya, karena saya banyak dosa. Seperti itu kira-kira. Ini juga termasuk meminta syafaat yang dianggap syirik akbar. Kenapa enggak langsung saja meminta kepada Allah walaupun berkaitan dengan kebutuhan duniawi ya. Di antara para ulama salaf, mereka ada yang berdoa sampai minta doa supaya sendalnya enggak putus. Sendalnya sudah tinggal separuh mau putus, mau pulang melewati jalan yang tidak aman, panas. Ya Allah, tolong sampai rumah sendalnya jangan sampai putus. Di antara mereka ada yang sampai minta garam. Perkara-perkara yang mungkin remeh-temeh, supaya jadi berpahala mereka berdoa, minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kemudahan untuk mendapatkan garam. Kami mau makan gak ada garam, gak enak, tawar nanti makanannya. Sampai garam pun minta diucapkan. Tentu lebih dari itu sangat pantas, sangat layak dan tidak tercela kita meminta dunia kepada Allah. Walaupun tentu sebagai seorang muslim hendaknya perbanyak meminta akhirat. Tapi tidak terlarang, tidak haram kita meminta dunia kepada Allah. Ya. Yadbahuna lahum, di antara mereka ada yang sebelum meminta para wali yang telah mati untuk menjadi perantara agar Allah memenuhi kebutuhan mereka, mereka dengan muqaddimah, dengan pendahuluan menyembelih untuk mereka. Wa yanduruna lahum, bernadar untuk mereka. La li'annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yanfa'una aw yadurruna fi i'tiqadihim. Ya, mereka orang-orang musyrik sama sekali tidak pernah meyakini ada yang menciptakan, memberi rezeki selain Allah. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Mereka dikatakan musyrik karena menjadikan orang-orang saleh yang telah mati sebagai perantara. Wa yasfa'una indalillah, mereka meminta syafaat kepada mereka. Hadhihi aqidatul musyrikin. Inilah akidah orang-orang musyrik. Di tahun 2023 ya, saya pernah ngisi di Malang mengadakan kitab ini. Ada peserta pengajian yang minta dituliskan karena suka
disuruh oleh kampungnya memimpin doa minta syafaat. Saya tuliskan bahasa Arabnya. Allahumma syafi' fina rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca ini doa ini. Ya, kalau perlu diterjemahkan. Ya, supaya orang-orang kampung bisa paham bagaimana cara meminta syafaat yang benar. Ditulis, ya saya tuliskan dengan huruf yang besar. Saya kasih harokat, suruh bacakan. Ya, jadi ngaji tauhid itu bukan justru anti syafaat, tidak. Kita tetap meminta syafaat, tapi caranya harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Silahkan, mungkin ada diskusi. Kita tutup dulu. Baik. Tafadhol, silakan. Kita menyampaikan